teman-teman semua, selamat datang di video obrolan santai kami. Saya Richard Ekaristovus Lisin dan teman saya Pius Dulimaran. Di sini kami berdua akan menjelaskan kembali materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Baik, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan kita. Yang pertama itu, Baik, di sini kita masuk di materi pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan teori sistem dan hubungan antar berbagai subsistem administrasi negara. Pendekatan teori sistem melihat administrasi negara sebagai kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen atau subsistem yang saling terhubung, saling mempengaruhi, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan pemerintahan. Setiap bagian tidak dapat dipahami secara terpisah karena perilaku sistem muncul dari interaksi antar komponennya. Kalau berbicara tentang teori sistem, di sini saya membayangi negara itu kayak tubuh manusia, di mana ada otak yang mengatur arah, ada jantung yang memberi energi, ada tangan yang eksekusi, dan ada jaringan syaraf yang mengirim informasi. Semuanya beda-beda fungsi tetapi saling berkoneksi. Nah, administrasi negara subsistem kayak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai feedback masyarakat itu yang ibarat organ-organ tadi. Dan di mata kuliah ini bikin aku sadar kalau satu bagian macet, seluruh kebijakan bisa koyak. iya betul sekali teman Opis. Yang bikin saya yakin soal sistem itu justru pas kita bahas contoh kecil sehari-hari. Contohnya seperti pelayanan publik di kantor Dukcapil, pembuatan KTP. Kadang kita pikir masalahnya cuma petugas lambat, tetapi ternyata lebih dari itu. Sistem informasinya kurang siap, regulasinya berubah-berubah, koordinasinya nggak lancar, plus sarana prasarananya kurang. Jadi bukan satu orang saja yang salah, tapi ada rangkaian subsistem yang tidak nyambung. Dari situ saya pikir bahwa hasil akhir kebijakan itu sangat ditentukan oleh sinkronnya hubungan antara subsistem, bukan cuma niat baik dari lembaga itu sendiri. Baik, kita masuk ya pembahasan kita yang kedua, itu tentang konsep ADM negara dalam kerangka kedaulatan negara. Dalam pertemuan ini dijelaskan bahwa administrasi negara merupakan proses pengelolaan aktivitas pemerintah yang bersifat umum dan universal. Namun dalam kenyataannya setiap daerah menunjukkan variasi dalam administrasi karena dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kondisi masyarakat. Nah, di materi ini saya baru sadar bahwa administrasi negara ini sebenarnya tangan panjangnya kedaulatan. Mau negara bikin kebijakan sebagus apapun, semuanya tidak akan hidup kalau administrasinya tidak lancar atau tidak berjalan dengan baik. Jadi administrasi itu kayak mesin penerjemah dari kewenangan negara ke kehidupan nyata masyarakat itu sendiri. Ya, saya juga melihat itu. Kedaulatan itu akan kelihatannya abstrak, ada di konstitusi, ada di norma negara, tetapi administrasi inilah yang bikin semua itu jadi nyata. Misal negara punya kedaulatan menetapkan pendidikan nasional. Nah, administrasilah yang menyusun kurikulumnya, mengatur anggarannya, mengelola sekolahnya. Jadi administrasi itu bukan sekedar pelaksanaan, tetapi elemen penting yang menjaga agar kedaulatan negara benar-benar bekerja. Jadi kesimpulan dari materi ini, administrasi negara adalah instrumen yang membuat kedaulatan dapat diwujudkan dalam aturan, kebijakan, dan pelayanan publik. Baik, kita masuk ke pertemuan kita yang selanjutnya dengan materi menganalisis lingkungan strategis sistem administrasi negara, baik internal maupun eksternal. Lingkungan
internal atau sandri. Lingkungan internal itu merupakan faktor-faktor dalam birokrasi sendiri, misalnya struktur organisasi, kualitas SDM, ASN, budaya kerja, tata kelola, dan sistem koordinasi. Betul sekali. Menurut saya, faktor internal ini paling bisa dikendalikan pemerintah. Menurut refleksi saya waktu belajar di mata kuliah sistem administrasi negara, ternyata banyak kebijakan yang gagal bukan karena faktor-faktor dari luar, tetapi karena masalah internal seperti koordinasi yang lemah dan budaya kinerja kerja yang masih kaku. Iya benar, jadi analisis internal itu penting untuk kita tahu kapasitas birokrasi sebelum kita membuat kebijakan apapun itu. Jadi lingkungan eksternal sandri itu Baik, yang kedua itu lingkungan eksternal sandri. Nah, kalau lingkungan eksternal itu faktor dari luar birokrasi, itu politik, sosial, ekonomi, teknologi, hukum, budaya, globalisasi, dan perubahan zaman. Nah, kalau kita juga pakai alat analisis kayak Pestel untuk memetakan faktor eksternal ini, misalnya perubahan teknologi di mana memaksa birokrasi itu sendiri masuk ke digital governance. Refleksi dari saya, kalau setelah belajar materi ini, saya jadi lihat pemerintahan itu kayak aktor yang harus selalu siap ditarik dari segala arah. Contohnya seperti faktor eksternal sering tidak bisa dikontrol, tapi dampaknya sangat besar. Nah, tadi kan kita bahas tentang lingkungan eksternal sandri sendiri. Jadi yang kita masuk ketiga yaitu kaitan dengan teori sistem dan ekologi administrasi. Ya, pendekatan sistem membantu kita melihat hubungan antara internal dan eksternal. Pemerintah terima input dari lingkungan, memprosesnya lalu menghasilkan sebuah kebijakan. Sedangkan kalau kita bahas tentang teori Rings tentang ekologi administrasi, menjelaskan kenapa lingkungan sosial budaya ikut menentukan cara birokrasi bekerja. Cocok banget untuk kondisi Indonesia yang masih campuran tradisional dan modern. Oke, yang berikut kita alihkan ke tantangan adaptasi birokrasi. Salah satu poin penting di kuliah adalah kemampuan adaptif birokrasi. Apabila menghadapi desentralisasi, digitalisasi, dan keamanan informasi. Refleksi singkat dari saya, mungkin makin modern lingkungan eksternal, makin besar tuntutan adaptasi internal. Jadi analisis kedua lingkungan ini harus sejalan, berdampingan. Nah, kita masuk ke pertemuan berikutnya tentang negara dan syarat terbentuknya suatu negara. Yang pertama itu pengertian negara menurut para ahli. Berbagai ahli memberikan definisi negara dari sudut pandang yang berbeda-beda. Namun semuanya menegaskan bahwa negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu. Yang pertama itu dari Max Weber. Ia menyatakan bahwa negara adalah institusi yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Negara memiliki unsur inti berupa yang pertama itu kekuasaan tertinggi atau otoritas. Yang kedua itu sistem hukumnya yang jelas. Yang ketiga, hak untuk menggunakan kekuasaan secara sah. Yang keempat itu wilayah dan masyarakat yang diatur. Oke, yang kedua, syarat terbentuknya suatu negara. Untuk dapat disebut sebuah negara yang maju, harus terpenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, tentu saja penduduk atau rakyat, sekalipun manusia yang menetap dan menjadi bagian dari negara itu sendiri. Yang kedua, wilayah, yaitu daerah kekuasaan yang memiliki batas jelas, baik darat, laut, dan udara.
Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, yaitu pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menjaga manajemen baik secara internal maupun secara eksternal. Terus ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini berupa de facto dan de jure yang memungkinkan negara menjalin hubungan internasional. Dan syarat deklaratif itu standar internasional pembentukan negara, yaitu ada penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan menjalin hubungan internal. Nah, materi ini kayak fondasi banget ya. Negara yang baru dibuat jika disebut suatu negara kalau punya 4 unsur seperti rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Tapi yang bikin aku tertarik, tiap unsur itu punya makna lebih dalam. Kayak rakyat itu bukan sekedar jumlah, tapi kesadaran untuk bernegara. Betul, dan wilayah itu bukan cuma batas di peta saja, tetapi ruang di mana aturan berlaku. Pemerintah bukan hanya pejabatnya, tetapi sistem yang bergerak. Itu inti yang bikin negara bisa berdiri tanpa intervensi pihak lain. Materi ini bikin saya paham kenapa Indonesia sebagai negara itu punya fondasi yang kuat, karena keempat unsur ini saling terhubung, seperti rakyat, wilayah, pemerintah, kedaulatan yang saling menguatkan. Jadi kesimpulan dari materi kita ini saya dapat ambil bahwa negara berdiri di atas rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan yang saling menguatkan. Negara itu adalah organisasi tertinggi yang berwenang mengatur masyarakat dalam suatu wilayah melalui sistem hukum dan kekuasaan yang sah. Negara terbentuk bila memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan berdaulat, serta kemampuan berhubungan dengan negara lain. Oke, baik. Kita masuk ke materi yang berikut, yaitu konsep penyelenggaraan negara di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah keseluruhan proses, lembaga, dan mekanisme yang mengatur bagaimana negara dijalankan. Pemerintah dipengaruhi oleh banyak disiplin ilmu, seperti yang pertama, filsafat teologi, yaitu menjadi dasar nilai pandangan hidup yang mempengaruhi arah kebijakan negara. Yang kedua, sejarah. Itu pengalaman lalu menjadi pelajaran dalam menentu sistem pemerintahan. Yang ketiga, hukum. Itu aturan yang mengikat penyelenggaraan dan masyarakat. Yang berikut ada psikologi, yaitu memahami perilaku individu atau masyarakat dalam pemerintahan. Dan ekologi, hubungan pemerintahan dengan lingkungan hidup. Yang berikut ada politik, yaitu proses perebutan, pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan. Berikut juga ada kebijakan, yaitu keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Dan yang terakhir, administrasi atau manajemen, yaitu teknis pengelolaan pemerintahan agar efektif dan efisien. Baik, yang berikutnya itu negara hukum. Menurut Botling, negara di mana kebebasan para pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum. Artinya pejabat negara tidak boleh bertindak semaunya atau semua harus berdasarkan hukum. Menurut Profesor D.J. Oksoetomo, ia memberikan 4 poin penting. Yang pertama itu negara hukum berarti hukuman yang berdaulat, bukan orang. Yang kedua itu negara dianggap sebagai subjek hukum. Yang ketiga itu negara dapat digugat atau dituntut jika melakukan pelanggaran. Dan poin yang ia berikan terakhir itu setiap tindakan negara harus punya dasar hukum. Oke, yang ketiga ada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kepala negara bersifat simbolis, yaitu tidak memiliki kekuasaan politik nyata. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan adalah Perdana Menteri atau PM bersama kabinetnya. Yang ketiga, ada kedudukan kabinet yang bertanggung
bergantung pada dukungan parlemen. Terus yang keempat, parlemen menarik dukungan, yaitu kabinet jatuh. Yang kelima, kepala negara dapat membubarkan parlemen atas usul PM atau Perdana Menteri tadi. Yang keenam, sebaliknya parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi atau tidak percaya. Yang berikut, sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Ciri-cirinya seperti presiden memiliki kekuasaan pemerintahan secara nyata atau real. Yang kedua itu kedudukan presiden tidak bergantung pada parlemen. Yang ketiga, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen kecuali jika melakukan kejahatan berat. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen itu sendiri. Yang kelima, presiden dan parlemen dipilih secara langsung dan masa jabatan tetap tidak bisa dibubarkan sewaktu-waktu. Yang berikut, negara hukum di Indonesia. Indonesia menganut konsep Rechtsstaat atau negara hukum, bukan Majestestaat, negara kekuasaan. 3 asas pokok negara hukum, yaitu yang pertama, asas monopoli atau paksa, yaitu negara memiliki monopoli penggunaan kekuasaan dan paksaan untuk memastikan masyarakat menaati hukum. Yang kedua, asas persetujuan rakyat, yaitu peraturan harus dibuat dengan persetujuan rakyat atau melalui DPR. Yang berikut, asas persekutuan hukum, yaitu rakyat dan pemerintah merupakan suatu persekutuan hukum yang bersama-sama membangun negara. Terima kasih. Baik, yang paling saya tangkap dari materi ini adalah bahwa penyelenggaraan negara itu selalu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dari situlah pembagian kekuasaan, fungsi lembaga negara, sampai prinsip negara hukum dan demokrasi dibangun. Iya, dan waktu bahas APBN, aku di dalam kelas di mata kuliah sistem administrasi negara, saya betapa rumitnya pelenggaraan negara, dari pemerintahan pusat menyusun, DPR membahas, sampai BPK mengaudit. Terus otonomi daerah juga seru. Daerah bisa mengatur kebijakan sendiri sesuai kebutuhan. Jadi ternyata menjalankan negara itu bukan kerja satu lembaga saja, tetapi kerja kolosial yang panjang dan melibatkan banyak aktor. Baik, jadi semua materi ini saya dapat mengambil satu kesimpulan dari keseluruhannya, yang dimana kalau disatukan 5 materi ini sebenarnya saling menyambung melalui dari teori sistem, kedaulatan, unsur-unsur negara, sampai cara negara kita bekerja sama. Semuanya bikin kita ngerti kalau gambaran besar administrasi negara. Dan buat saya pribadi, materi-materi ini bukan bikin sadar kalau administrasi negara bukan teori di buku saja. Ia hidup dalam kebijakan pelayanan publik dan bagaimana negara merespon kebutuhan warganya. Semoga obrolan santai kita ini juga bisa bantu teman-teman melihat gambaran besar proses kegiatan dalam administrasi negara. Baik, demikian video singkat kami tentang penjelasan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Saya nama Richard Kristovis Lisin. Saya Pius Dulimaran. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Dadah, jangan lupa like ya.